Oke, selamat malam. Ketemu dengan saya Agustinus Rumapia. Hari ini kita akan belajar intro Adobe Flash. Adobe Flash adalah aplikasi untuk membuat 2D animasi. Di sini saya akan menggunakan Adobe Animate versi 2019. Tapi secara umum penggunaannya sama dengan Adobe Flash CS misalnya. Ya. Nah, aplikasi setelah udah kita buka sama seperti aplikasi lain pasti ada menu filenya, menunya di sini. Jadi kita bisa buat misalnya uh, new atau new from template. Kalau new from template berarti adalah kita ambil dari yang sudah kampas ukuran kampasnya sudah disediakan oleh Adobe Flash ya. Nah, di sini kita di versi yang sisi itu sudah ada pilihan-pilihan untuk membuat filenya tujuannya apa, apakah karakter animation, sosial, game, edukasi, advertising, web, atau advance ya. Kalau di versi yang sesi nggak ada, hanya langsung aja ukurannya kita tulis berapa ya. Nah yang versi sisi dia sudah bisa HTML kanvas HTML ya. Jadi kalau versi yang CS tidak bisa filenya diganti jadi format HTML. Jadi ini lebih bagus ya. Kalau hasil dari Adobe Flash versi CC itu adalah format standarnya adalah format SVF, sehingga playernya harus kita menggunakan Flash Player. Sedangkan yang versi CC kita bisa ekspor formatnya HTML. Jadi kalau HTML berarti bisa dijalankan aplikasinya dengan browser. Ya. Nah, ini kita di sini kita pilih misalnya tujuannya apa, ya. Yang tujuannya apa? Misalnya kita buat karakter animasi, kemudian di sini HD misalnya, HD 120 atau Full HD atau 4K dan sebagainya. Ini kita pilih misalnya Full HD atau ada standar. Kalau misalnya tidak sesuai ukurannya, kita bisa ganti di sini satuannya. Ya, satuannya misalnya 600 kali 400. Ya. Kemudian frame rate. Frame rate-nya standarnya untuk multimedia adalah 30. Untuk film animasi itu adalah 24 ya. Film animasi. Oke. Nah, ini kita buat 24. Kemudian platform time-nya adalah tadi standarnya adalah ActionScript. ActionScript adalah coding untuk membuat uh, interaktif di Adobe Flash ya. Versi terbarunya adalah ActionScript 3. Nah, di sini kita bisa pilih HTML5 atau Air for Desktop, Air for Android. Jadi untuk Android, jadi yang dimaksudnya ini dia jadi aplikasi. Jadi aplikasi sendiri, jadi tidak tergantung terhadap browser lain. Untuk desktop, untuk Android, untuk iOS. Nah, hal ini tidak harus kita pilih sekarang, nanti bisa kita kerjakan setelah aplikasi atau project yang kita buat sudah ada, sudah selesai. Ya. Nah, ini kita tinggal create, tadi 600-400 pixel, kita create. Tampilannya adalah seperti ini, jadi di sini ada menu barnya, kemudian di sini ada kampas kerja kita, ukuran kertasnya, kemudian di sebelah kanan itu ada propertiesnya, panel-panelnya, di bawah adalah timeline-nya. Nah, yang ini bisa kita ubah-ubah ya tampilannya, jadi caranya dari menu window, di situ ada workspace ya, ini bisa pilih animator ya, tampilannya seperti ini. Bisa pilihannya window, workspace misalnya essential, tampilannya seperti ini. Ya, kalau di versi yang lain mungkin timelinenya bisa ada di atas, ya, tapi kurang lebih sama. Ini saya lebih suka menggunakan timelinenya di bawah. Ya. Nah, ini kampas tadi, kampas kerja. Di sini ada propertiesnya, ini ada toolsnya. Ya. Toolsnya, toolsnya ini ada yang bisa di drag ke sini. Kalau Anda sukanya misalnya di sebelah kiri, tinggal kita drag ya. Yang juga sama misalnya di drag ke sini kita kalau misalnya kita sukanya di sebelah kanan. Ya. Jadi tergantung dari keinginan kita di sebelah mana hasilnya mau kita buat.
Nanti kalau misalnya susunan workspace-nya yang kita suka, kita nanti bisa simpan dengan workspace itu kita new workspace, nanti kita buat my workspace ya. Jadi kita atur space kita sesuai dengan keinginan kita. Nah, kita coba membuat objek baru. Jadi di sini ada tool selection tools-nya. Ini ada dua, ada free transform tool, ada rotate dan sebagainya, ada pen tool. Ini kurang lebih sama dengan misalnya di aplikasi Corel. Ya. Nah, bedanya adalah ini kita coba misalnya membuat oval tool, kemudian kita drag di sini secara diagonal, ya. Kemudian kita seleksi. Ini kalau kita klik, ya. Ini kita klik bagian dalamnya itu bintik-bintik, bagian luarnya juga bisa kita klik, ya. Ini gambarnya adalah seperti kita bisa bagi-bagi lagi, kita seleksi ini seperti di Photoshop kalau kita select pakai selection tool atau lasso bisa kita bagi-bagi seperti ini ya. Nah, teknik kedua adalah pas kita sebelum kita misalnya gambar, kita pastikan dulu misalnya ini kita di sini ada pilihan untuk saya taruh di sebelah kiri ya. Jadi di sini ada pilihan, tadi sana di belah kanan tidak kelihatan, ini ada tombol nih, tombol object drawing, ya object drawing. Jadi kalau ini kita aktifkan, kita drag begini, kita seleksi, itu objeknya jadi satu, ya, jadi satu. Kalau ini kan tadi itu terpisah-pisah tuh, kalau ini jadi satu ya, jadi seperti di grouping gitu. Ya. Itu bedanya kita menggambar dengan dua teknik mode yang berbeda, satu dengan mode tadi satu dengan mode tidak aktif object drawing-nya, yang satunya aktif object drawing-nya. Nah, untuk mengganti warna ini yang tadi tidak menggunakan object drawing, kita bisa gunakan properties, ada fill-nya di situ. Kita tinggal pilih warnanya. Untuk stroke-nya kita pilih, dan pilih stroke-nya seperti ini. Ya, untuk nilai stroke-nya kita bisa atur di sini. Oke. Nah, sedangkan yang tadi yang kita object drawing sama kurang lebih sama tekniknya. Ya. Nah, hati-hati menggerakkan objek ini. Jadi kalau kita klik ini, yang kita drag hanya bagian yang dalamnya. Jadi kalau kita seleksi gini, harus diselect area gini baru ditarik. Ya. Nah, bedanya di mana kapan kita menggunakan ini, kapan kita menggunakan ini, nanti tergantung dari tujuan projectnya. Ya. Nah, itu cara menggambar objek di Illustrator. Ya. Oke, ini saya. Ya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini ketika kita memanage suatu gambar di Illustrator adalah layer. Ya, di timeline ada layer. Jadi kalau kita membuat layer, kita klik kanan di sini, ya, new layer, atau bisa tekan tombol new layer. Ya, tombol new layer. Jadi kalau saya buat misal objek lagi di sini, ya, objek lagi. Nah, ini layer objek ini berada di layer 2. Kalau matanya saya matiin, tuh kelihatan ya. Matiin. Nah, di layer 2 saya gambar lagi objek, ya, gambar lagi objek, misalnya rectangle, object drawing-nya aktif, saya buat begini. Kemudian saya ganti warnanya, ganti warna. Nah, ini kan posisinya ini berada di atas. Kalau saya mau posisikan di bawah adalah klik kanan, arrange, send to back. Ya. Nah, oke. Nah, saya balik ke layer 1, ya, layer 1. Ini saya taruh di ini layer 1, saya klik ini. Kemudian saya klik kanan, arrange, send to back. Nah, itu tidak bisa ya, karena kenapa? Levelnya ini berbeda. Antara ini itu levelnya berbeda. Kalau ini seperti dalam satu layer, tapi ada objek A dan objek B, ya. Nah, objek A itu sudah ke break sementara objek B tidak terbreak atau seperti ke grup. Jadi levelnya berbeda. Jadi hanya satu level aja dalam satu layer yang bisa di arrange, send to back. Nah, kalau ini kita buat di sini, ini kan di atas. Kalau layer ini kita buat di bawah, otomatis dia di bawah. Itu cara susunan objek di Adobe Flash. Ya. Oke.
Kemudian ini saya buat layer baru, ya, layer baru. Ini kita bisa gunakan tools yang lain. Ini ada brush tool, kurang lebih sama dengan tools yang lain. Ya. Oke. Nah, kalau kita misalnya dalam satu layer, ya, dalam satu layer itu kita mau misalnya ini dipisahkan menjadi satu layer lagi, berarti kita harus cut dulu, cut, kemudian buat layer baru, kemudian edit paste in center, paste in place, sehingga dia menjadi satu layer tersendiri. Sedangkan untuk menghapus objek, kita bisa seleksi dengan delete di keyboard. Ya. Sedangkan untuk menghapus satu layer, kita tinggal seleksi layernya, tekan tombol tong sampah. Ya. Oke. Ya. Jangan lupa setiap kita klik objek, untuk atur propertinya atau misalnya ukurannya, warnanya, semuanya ada di panel properti. Oke, terima kasih. Demikian untuk intro Adobe Paste.